Halo, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Kalau Anda seorang pendidik, orang tua, atau ya siapa saja yang peduli sama perkembangan kognitif anak, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal membedah tuntas kurikulum matematika fase B. Coba bayangkan sesi ini tuh kayak sebuah cetak biru dari arsitek. Kita nggak cuma mau bahas daftar materi yang kaku dan membosankan loh, enggak. Kita mau lihat peta jalan yang super terstruktur soal gimana sih kita ngebangun fondasi pemikiran logis seorang anak. Yuk, siapkan catatan dan mari kita mulai. Tapi sebelum kita benar-benar mulai, mari kita tanya satu hal mendasar dulu. Di tahap fase B ini, sebenarnya keterampilan praktis apa sih yang wajib dikuasai anak-anak? Apa cuma sebatas hafal rumus di luar kepala? Atau, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Nah, di bedah materi kali ini, Anda bakal lihat kalau tujuannya itu jauh melampaui sekedar nilai di kertas ujian. Ini tuh soal ngasih mereka alat buat memahami dunia nyata. Penasaran kan? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita akan ngelewatin 5 pilar utama nih. Pertama, gambaran umum matematika fase B. Terus yang kedua, fondasi utama, yaitu elemen bilangan. Lanjut yang ketiga, memecahkan teka-teki lewat elemen aljabar. Keempat, memahami ruang dengan elemen pengukuran. Dan terakhir, kelima, geometri dan analisis data. Kita mulai dari pilar yang pertama ya, gambaran umum matematika fase B. Sama kayak ngebangun rumah, kita pastinya butuh lihat gambaran besarnya dulu kan? Nah, berdasarkan dokumen capaian pembelajaran, target utama di akhir fase B ini adalah anak-anak mampu memahami konsep matematika yang jauh lebih luas dari fase sebelumnya. Kurikulum ini didesain supaya mereka nggak cuma berkutat di pengenalan angka aja, tapi mulai merentangkan sayap. Dari sekedar kenal bilangan, pelan-pelan masuk ke aljabar dasar, terus paham ruang lewat pengukuran dan geometri, sampai akhirnya bisa baca situasi nyata lewat analisis data dan peluang. Wah, ini tuh benar-benar masa transisi yang krusial banget buat mereka. Lanjut ke pilar kedua nih, elemen bilangan yang merupakan fondasi paling utama. Coba perhatikan angka ini, 10.000. Di fase B, ini dia batas cakrawala anak-anak kita. Capaian pembelajarannya secara terang-terangan minta anak-anak tuh nggak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar memahami bilangan cacah sampai 10.000 dan punya yang namanya intuisi bilangan, alias number sense. Jadi bukan cuma bisa ngitung kayak robot dari 1 sampai 10.000 ya, mereka dituntut bisa baca, nulis, nentuin nilai tempat, ngebandingin, sampai menyusun dan mengurai bilangan di skala ribuan itu. Kasarnya, mereka mulai ngerti secara logis, oh 10.000 tuh di dunia nyata sebanyak ini loh. Nah, yang menarik di sini adalah batasan ketat dari kurikulumnya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, batasnya dipatok sampai angka 1.000. Terus untuk perkalian dan pembagian, cuma dikunci sampai 100. Kenapa coba? Soalnya, kurikulum nggak mau anak-anak tenggelam dan malah pusing sama angka yang kelewat besar. Dengan membatasi perkalian dan pembagian cuma sampai 100, anak-anak dipaksa pakai benda konkret, gambar atau simbol, supaya mereka benar-benar paham secara visual, bukan cuma menghafal rumus susun ke bawah tanpa ngerti maksudnya. Terus, prakteknya di kehidupan sehari-hari gimana? Pastinya mereka nggak cuma coret-coret di kertas dong. Bayangin aja, anak-anak sekarang mulai bisa ngatur uang saku sendiri, atau ngitung kembalian pas jajan di kantin, pakai satuan ribuan. Oh ya, di titik ini mereka juga mulai diajak kenalan sama kelipatan dan faktor. Disinilah matematika benar-benar mulai terasa hidup dan kepakai banget buat keseharian mereka. Masih ngebahas bilangan nih, kurikulum kita juga ngebangun semacam jembatan emas antara konsep fisik dan abstrak. Gini, di satu sisi mereka diajak ngebandingin pecahan secara fisik. Ya, kayak ngebayangin potongan pizza gitulah, dengan pembilang satu atau penyebut yang sama, termasuk kenal pecahan senilai. Tapi coba lihat sisi lainnya. Dari potongan pizza tadi, pemikiran mereka pelan-pelan ditarik ke sesuatu yang lebih abstrak, yaitu bilangan desimal, persepuluhan, perseratusan, sampai nyambung ke konsep persen. Jujur aja ini alur evolusi berpikir yang cakep banget. Oke, sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Elemen aljabar. Tempatnya kita memecahkan teka-teki. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau aljabar itu horor. Coba lihat misteri visual yang gampang ini. 50 ditambah berapa yang hasilnya 100. Nah, di fase B, bentuk aljabarnya itu aslinya cuma begini. Anak-anak cuma diminta nyari nilai misterius yang belum ketahuan dalam sebuah kalimat matematika. Tentu aja angkanya disesuaikan sama kapasitas mereka, cuma pakai bilangan cacah dengan operasi penjumlahan dan pengurangan sampai batas 100. Jadi mereka belum disuruh nyari X atau Y yang ribet-ribet. Mereka ini lagi dilatih jadi semacam detektif buat mecahin teka-teki keseimbangan dasar. Seru kan?
Selain itu, aljabar di fase ini juga visual banget loh. Mereka bakal belajar mengenali, meniru, dan bikin pola dari gambar atau objek sederhana. Mereka diajak nyamatin pola bilangan yang makin besar alias naik dan yang makin kecil atau turun. Asal tahu aja, kemampuan ngenalin pola ini tuh ibarat jantungnya pemikiran komputasional dan aljabar di jenjang selanjutnya nanti. Kita lagi ngelatih mata dan otak mereka buat nemuin keteraturan di tengah kondisi yang berantakan. Lanjut yuk ke pilar keempat, elemen pengukuran, buat memahami ruang. Setelah fondasinya kuat, sekarang waktunya anak-anak belajar mengukur ruang fisik di rumah matematika mereka ini. Ada alur belajar yang jelas banget di sini. Pertama, mereka ngukur panjang dan berat pakai alat ukur yang baku. Bayangin aja mereka keliling kelas bawa penggaris atau nimbang-nimbang barang. Kedua, mereka mulai ngerti hubungannya. Misalnya, apa sih bedanya sentimeter ke meter? Dan ketiga, ini lompatan yang lumayan besar. Mereka mulai belajar mengukur dan estimasi luas suatu area serta volume suatu ruangan. Poin yang paling krusial di sini sebenarnya ada di kata estimasi atau memperkirakan. Kenapa? Karena anak-anak diminta pakai satuan yang nggak baku, misalnya pakai jengkal tangan atau langkah kaki, dibarengi sama pengukuran baku yang pakai bilangan cacah. Ini penting banget, soalnya tujuannya bukan melulu cari angka presisi kayak robot, ini murni buat ngebangun insting keruangan mereka. Kalau instingnya jalan, anak bisa nebak, meja ini kayaknya panjangnya sekitar 1 meter deh, tanpa perlu repot-repot bongkar tas nyari meteran. Dan sampailah kita di pilar kelima, geometri dan analisis data, bagian visualisasi informasi. Di bagian geometri ini, kurikulum tuh nggak mau anak cuma duduk diam terus nunjuk, oh ini segitiga, ini segi 4. Enggak, mereka justru disulap jadi arsitek cilik. Mereka dituntut buat bisa nyusun atau istilah kerennya mengkomposisi berbagai bangun datar jadi satu bentuk baru. Nggak cuman itu, mereka juga harus bisa ngebongkar atau mendekomposisi bangun datar dengan berbagai cara. Intinya, mereka bebas bereksperimen. Dibongkar, dipasang lagi, diutak-atik. Wah, ini benar-benar memancing kreativitas visual mereka habis-habisan. Terus, buat analisis data, anak-anak bakal belajar cara menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan informasi secara visual. Alat tempurnya apa? Ada tabel, piktogram, sampai diagram batang. Jadi, di tengah dunia yang sekarang ini penuh sesak sama informasi, mereka diajarin gimana sih cara nyortir data itu dan menyajikannya biar rapi, gampang dibaca, dan pastinya nyambung pas dilihat sama orang lain. Tapi tunggu, ada satu detail super penting dari kurikulum yang wajib kita catat. Semua sajian dan analisis data ini mutlak dilakukan dengan skala satu satuan. Iya, cuma satu satuan. Sengaja banget dibikin begini biar materinya tetap ramah buat anak. Dengan ngebatasin skalanya, anak-anak nggak bakal pusing mikirin cara baca grafik yang ribet. Mereka jadi bisa 100% fokus ke intinya. Gimana sih caranya ngebandingin satu kelompok data sama kelompok lainnya dengan akurat dan masuk akal? Kalau kita tarik benang merah dari semua pilar yang udah kita obrolin tadi, kesimpulannya begini. Matematika fase B itu sama sekali bukan pabrik buat nyetek kalkulator berjalan. Dari mulai ngebangun intuisi bilangan sampai ribuan, jadi detektif pola di aljabar, ngelatih insting ngukur ruang, sampai ngutang-ngatik geometri dan nyusun data, wow, semua elemen itu ternyata saling ngunci dengan sempurna. Cetak biru ini emang sengaja didesain buat nyiptain anak-anak dengan logika yang tajam, intuisi yang peka, dan siap tempur jadi pemecah masalah di dunia nyata. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Setelah lihat peta jalan kurikulum sekarang ini, pertanyaannya, apakah besok Anda masih mau nyuruh anak cuma sekedar hafal mati rumus di kelas? Atau Anda bakal mulai ngajak mereka buat bener-bener membangun logika dan ngerasain matematika di dunia nyata? Pilihan ada di tangan Anda, pastinya. Terima kasih banyak ya sudah ikut nimbrung di bedah materi kali ini. Tetap semangat menginspirasi dan sampai jumpa di lain kesempatan.